Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala nikmatihi marilah kita mulai perkuliahan metodologi penelitian hukum semester 5 program studi hukum Fakultas Sosial Humaniora Universitas Negeri Probolinggo. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa sebagai modal dan sebagai bahan dan sebagai bekal untuk menyusun atau melakukan penelitian, baik penelitian secara umum maupun penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Tugas akhir mahasiswa semester semester 7. Oleh karena itu harapannya mahasiswa bisa mengikuti, seluruh mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah ini secara tuntas melalui YouTube ya, YouTube yang kami melalui video yang kami unggah di YouTube. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami sudah menyusun rencana pembelajaran semester sebagai landasan, sebagai acuan dalam proses pembelajaran selama 16 pertemuan ke depan. Jadi kita itu ada 16 pertemuan ya. Mata kuliah ini ada 16 pertemuan. Ya, mulai dari pertemuan awal yaitu memperkenalkan semacam pertemuan awal ya, semacam perkenalan dan kontrak kuliah dan sebagainya. Oleh itu mahasiswa dalam mata kuliah ini mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan itu melalui YouTube kami ya, dan untuk mengidentifikasi bahwa mahasiswa itu sudah nanti akan diukur ya, akan dites melalui proses di UTS dan UAS ya. Pertama di UTS itu akan diuji sejauh mana mahasiswa menangkap mata kuliah ini dengan cara tugas membuat proposal penelitian. Nih, itu sebagai untuk mengukur kemampuan. Yang kedua, nanti di UAS juga akan itu melalui penyusunan mini ya, kayak mini skripsi atau mini tugas akhir ya, mini penelitian gitu kan. Itu bisa melibatkan dosen yang luarannya nanti akan dimuat di jurnal, baik jurnal terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Jadi nanti itu ya, kalau misalkan hasilnya itu bagus dalam penelitiannya itu tugas akhir itu nanti akan saya muat di jurnal hukum. Nah, bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS jenjang dilaksanakan pada semester 5. Nah itu kemudian CPL Prodi, kewajiban mata kuliah ini adalah memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, tematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian. Kemudian mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik. Kemudian mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum. Kemudian CP dari capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah pertama adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan wawasan tentang penelitian,
serta mampu melakukan penelitian sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Yang kedua, setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa mampu mendesain dan melaksanakan penelitian hukum secara benar dan sesuai alur metode ilmiah yang ada. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan membahas metode penelitian hukum, karakteristik ilmu hukum dan pengaruhnya terhadap penelitian hukum, tipologi penelitian hukum, objek kajian dan pendekatan penelitian hukum, mendesain penelitian hukum, data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum, ya. Populasi dan sampel dalam penelitian hukum, teknik pengolahan data dan analisis data penelitian hukum, kemudian penyusunan proposal atau usulan penelitian dan laporan hasil penelitian dan penulisan hukum, ya nanti bisa jurnal, bisa apalah gitu. Kemudian referensi, ya referensi ini Aminuddin dan Zainal Asyikin tentang pengantar metode penelitian hukum, ya. Kemudian Aripunto Suharsimi, manajemen penelitian. Kemudian penulis yang sama, yaitu prosedur penelitian, studi pendekatan praktik, ya. Kemudian Darmudi Harjo dan Siddhartha, itu pokok-pokok filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia. Kemudian Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, dualisme penelitian hukum normatif dan empiris, tahun 2010, ya. Bisa dilihat ya di screen itu. Kemudian John Ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatif. Kemudian Sri Mamuji dan kawan-kawan, metode penelitian dan penulisan hukum. Kemudian Sumitro dan Roni Hanitijo, pendekatan penelitian hukum dan jurimetri. Kemudian yang 9, Bambang Sutioso dengan judul buku metode penelitian penemuan hukum. Kemudian yang terakhir adalah Abdul Qadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum. Inilah beberapa buku yang saya rekomendasi untuk dijadikan dasar, untuk dijadikan referensi oleh mahasiswa untuk mengkaji dan membahas tentang metodologi penelitian hukum ini. Nah, pada pertemuan ini sebenarnya kita akan melakukan kontrak kuliah, ya. Itu pertemuan pertama itu sebenarnya adalah kontrak kuliahan, identitas mata kuliah. Tadi sudah saya menjelaskan, ya, kontrak kuliah itu sudah tadi. Kemudian sasaran belajar. Jadi nanti kalau misalkan mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, karena kita tahu di Universitas Nurjati itu masih melaksanakan perkuliahan secara blended learning, ya. Jadi ada luring, ada daring secara bergantian dengan fakultas-fakultas yang lain. Karena itu ketika nanti perkuliahan itu dilaksanakan secara luring, ya, minggu ketiga, silakan mahasiswa itu lebih awal datang. Minimal keterlambatan, ya, dispensasi keterlambatan itu minimal 15 menit. Setelah itu saya anggap tidak, walaupun sudah masuk, saya dianggap tidak masuk, walaupun sudah setengah jam, karena perkuliahan sudah hampir separuh. Jadi identitas mata kuliah sudah tadi, kemudian sasaran belajar adalah mahasiswa, kemudian diskusi mata kuliah sudah tadi, ya. Nah sekarang coba kita akan membahas tentang metode penelitian hukum atau ini, ya, metode penelitian hukum, ya, pengantar kita sebelum kita membahas pada mata kuliah yang lain. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang apa sih metode penelitian hukum itu, kenapa kita harus belajar tentang metodologi penelitian hukum. Ini sebenarnya mata kuliah ini berangkat dari sebuah karakteristik manusia, ya, yang selalu ingin tahu dan selalu penasaran terhadap sesuatu, terhadap suatu realitas. Jadi rasa ingin tahu manusia itu sangat tinggi, gitu, penasaran, apalagi kalau misalkan masih kecil, gitu. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Keingintahuan yang sangat tinggi itu sudah menjadi fitrah manusia.
itu bagi manusia yang secara nalar normal gitu kan. Secara logikanya jalan gitu. Tapi kalau misalkan manusia yang tidak normal, gila itu, hilang akal itu ya tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau manusia, terutama manusia-manusia akademik seperti kita itu, maka rasa keingintahuan itu adalah tinggi gitu. Paling itu rasa ingin tahu itu merupakan konsekuensi logis dari keistimewaan manusia yang diberi akal oleh manusia sebagai makhluk berakal ya. Karena kita diberi akal oleh manusia itu untuk diberi akal oleh manusia untuk berpikir gitu kan, untuk berpikir. Karena eksistensi manusia itu diukur atau dinilai dari daya pikirnya atau ketermanfaatan atau keberfungsian berpikirnya. Maka ada teori yang mengatakan begitu Ortusam itu, aku berpikir maka aku ada. Itu jadi ketika manusia itu walaupun punya akal tapi tidak pernah digunakan untuk berpikir, digunakan untuk memikirkan sesuatu, itu dianggap tidak ada. Makanya eksistensi manusia itu terletak sejauh mana keberfungsian akalnya itu. Keberfungsian akalnya itu. Jadi kalau akal itu berfungsi, maka keinginan untuk mencari tahu, ingin mengetahui itu sangat tinggi. Oleh karena itu di situ kita sebagai ciri atau karakteristik sebagai manusia itu ingin tahu. Nah, berangkat dari itulah kemudian maka lahir yang namanya metode penelitian itu. Jadi metode penelitian itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk mengetahui sesuatu, cara untuk menemukan sesuatu, itu kan metode penelitian. Jadi apa karakteristik manusia yang selalu ingin tahu itu selalu menjadi, itu kemudian menjadi inspirasi untuk lahirnya istilah penelitian. Karena keingintahuan yang selalu terus menerus kan berarti ya memang sesuatu yang ada sesuatu yang perlu diungkap, sesuatu yang perlu diungkap. Makanya melalui rasa ingin tahu itu manusia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang dilihat. Kenapa misalnya kenapa misalnya manusia itu hidup? Kenapa misalnya kita harus kuliah? Kenapa kita harus belajar? Nah, pertanyaan seperti itu. Kenapa misalnya bumi itu bulat? Kenapa misalnya ada pelanggaran hukum? Kenapa kok ada peraturan tapi pelanggaran hukum itu masih ada? Nah, itu. Dan seperti itu. Kenapa misalnya banyak praktek-praktek korupsi di Indonesia? Padahal peraturan ini macam-macam sudah ada gitu. Yang pertanyaan seperti itu yang perlu diungkap gitu. Jadi pertanyaan terkait fenomena yang kita lihat, yang kita rasakan melalui panca indera. Indera misalkan melalui mata, rasa, telinga. Kenapa misalkan garam asin kan? Itu. Kenapa misalnya gula itu manis? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi begitulah manusia yang selalu ingin tahu tentang apa yang kita rasakan, apa yang panca indera lihat itu. Makanya dengan dengan rasa ingin tahu itu kemudian manusia kita itu selalu berusaha untuk mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dari rasa ingin tahu tersebut. Nah, ketika sudah menemukan jawaban, maka manusia itu selanjutnya disebut dengan manusia yang berpengetahuan. Manusia yang berpengetahuan. Ketika sudah menemukan jawaban terhadap apa yang menjadi pertanyaan itu, apa yang menjadi sesuatu yang ingin diketahui itu kemudian manusia itu disebut manusia yang berpengetahuan.
Demikian juga manusia belum dianggap berpengetahuan jika hasrat ingin tahunya belum terpenuhi. Penasaran terus tapi tidak pernah menemukan jawaban. Itu masih belum dikategorikan sebagai manusia berpengetahuan. Karena manusia berpengetahuan itu manusia yang sudah menemukan jawaban terhadap apa yang dia cari, apa yang dia temukan, apa yang dia ingin tahu. Karena sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia itu, maka selanjutnya itu disebut dengan pengetahuan. Gitu. Jadi pengetahuan itu sebenarnya adalah tidak lain merupakan buah dari hasrat ingin tahu manusia yang telah terpenuhi. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah menemukan jawaban. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang itu untuk menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu kita mulai langsung masuk ke apa sebenarnya metodologi penelitian hukum itu. Nah ini metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum itu, metode itu adalah cara atau teknik. Kalau metode atau cara atau teknik. Kemudian ada penelitian yang dalam bahasa Inggris research to search ya. Artinya apa? Mencari kembali atau menelusuri kembali. Menelusuri kembali itu dengan cara tadi, dengan metode. Kalau walaupun kita mencari, tapi tidak menggunakan metode ilmiah, itu juga kita tidak akan bisa menemukan secara ilmiah juga. Makanya mencari itu, menelusuri sesuatu kembali itu berarti harus menggunakan metode, harus menggunakan cara. Kalau tidak menggunakan cara, nah itu maka dia tidak akan bisa menemukan, tidak akan sesuai dengan prosedur-prosedur. Makanya dalam ilmu pengetahuan itu sudah disediakan yang namanya prosedur atau metode penelitian ilmiah itu. Jadi metode penelitian ilmiah itu sudah disediakan sebagai kerangka untuk sebagai alat untuk mencari kembali fenomena-fenomena yang menjadi fokus penelitian kita. Kemudian apa tujuannya? Nah, apa tujuan penelitian itu? Pertama, tujuan penelitian itu adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena kita tidak bisa melakukan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa melakukan riset dulu, tanpa melakukan penelitian dulu. Inovasi-inovasi dalam ilmu pengetahuan itu berdasarkan penemuan, bukan berdasarkan apa yang ada. Oleh karena itu pengembangan ilmu pengetahuan itu harus didasarkan kepada riset. Makanya semua dosen-dosen itu, guru-guru besar misalnya, itu mendapatkan menggelar profesor itu karena juga sudah melakukan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan. Mendapatkan gelar doktor juga. Gelar doktor itu juga sudah dilakukan karena sudah melakukan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan melalui proses penelitian yang dikenal dengan disertasinya itu. Jadi melalui disertasi itu sudah itu. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengungkap atau mencari fakta hakikat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita cari. Jadi bukan asumtif tapi faktual. Bukan hoax apalagi itu. Tapi adalah fakta yang benar-benar, makanya di sini adalah bersifat empirik. Empiris itu berarti apa? Sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Fakta itu adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi, faktual, sedang terjadi. Dan itu bagaimana cara membuktikan? Dibuktikan dengan cara diketahui oleh panca indera kita, dilihat, didengar, dirasakan. Gula itu manis karena kita merasakan.
Dia harus dirasakan oleh pandai itu. Tapi kalau jadi bukan asumsi, memang diketahui faktanya itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari hubungan antara satu gejala dengan gejala lain, keterkaitan antara gejala manusia dan gejala hukum, gejala keilmuan dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan prediksi, untuk melakukan prediksi itu. Jadi prediksi itu ya untuk melakukan prediksi itu. Kemudian kembali ya dari tujuan, kemudian bagaimana metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu tadi. Jadi oleh karena itu untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan fakta baru itu harus menggunakan metode. Yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Nah, lalu apa ilmu itu? Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tapi ada suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala. Jadi harus diuji dulu. Harus diuji baru disebut dengan ilmu. Tapi kalau tanpa ada pengujian seperti itu ya nggak bisa. Jadi tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkan pengetahuan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebut dengan metode ilmiah itu. Itu cara untuk mendapatkan pengetahuan itu. Jadi harus melalui metode ilmiah. Jadi kalau tidak menggunakan metode ilmiah ya nggak bisa. Gitu. Misalnya kita jalan-jalan ketemu orang orang gila atau bagaimana gitu. Atau orang yang kita anggap gila gitu. Kita anggap berarti belum tentu gila ya. Atau kita menemukan orang yang kita anggap mencuri. Nah, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa orang itu benar-benar mencuri. Karena belum diuji kebenarannya. Orang korupsi misalnya, pejabat ini korupsi, pejabat ini. Tak bisa kemudian kita mengasumsikan, apalagi terkait dengan hukum ya. Apalagi terkait dengan hukum. Hukum itu ya basisnya adalah bukti-bukti otentik dan keterangan saksi. Itu juga salah satu cara hakim untuk menemukan kebenaran hukum itu di situ melalui proses pembuktian, melalui proses mendengarkan keterangan saksi, itu salah satu cara. Itu juga cara. Tapi kalau hakim misalkan memutuskan suatu perkara tanpa melalui proses itu tidak bisa disebut sebagai keputusan hukum yang ingkrah. Itu bisa disebut hanya dengan pendapat. Kalaupun kita misalkan seorang hakim misalkan sudah melakukan itu ya, sudah melakukan pembuktian, kemudian sudah mendengarkan kesaksian dari berbagai saksi yang dihadirkan misalnya, itu masih melakukan diskusi dulu, tidak ucuk-ucuk dengar langsung dicok, tidak bisa, tidak begitu, tapi juga melakukan kajian dulu di internal hakimnya. Jadi misalkan kalau hakimnya 9 ya itu diskusi dulu, maka akan lahir beberapa dua pendapat. Nah itu nanti akan biasanya di voting pendapat mana yang paling banyak, itu kemudian dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Jadi itu untuk mengetahui untuk menemukan kebenaran ilmiah itu seperti itu. Jadi penelitian dan metode ilmiah itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Itu kaitannya sangat erat. Oleh karena itu ada metode penelitian. Nah, karena ini terkait dengan metode penelitian hukum, maka yang akan menjadi objek kajian dalam mata kuliah ini adalah hukum.
Jadi berarti yang ingin dikembangkan itu adalah ilmu hukum gitu. Nah, kita bisa ada banyak peristiwa hukum, ada banyak kasus hukum yang bisa kita jadikan jadikan bahan kajian sebenarnya bahan dalam. Jadi metode ilmiah itu tidak dapat atau tidak bisa lepas dari sebuah proses penjelajahan ya, penelusuran, pengungkapan atau pencarian ilmu. Oleh karena itu Hartono ya, namanya Hartono itu mengatakan bahwa tidak semua pemeriksaan atau penyelidikan dianggap sebagai penelitian ilmiah. Kalau penyelidikan polisi gimana? Apakah bisa disebut penelitian ilmiah? Penyelidikan polisi misalkan untuk terhadap tersangka gitu, terhadap calon tersangka. Apakah itu disebut sebagai penelitian ilmiah? Tidak. Karena metode-metode, cara-cara yang digunakan oleh polisi itu tidak menggunakan prasyarat tadi itu. Karena untuk disebut sebagai penelitian ilmiah, pemeriksaan dan penyelidikan itu harus melalui proses apa? Proses hipotesa atau hipotesis atau setelah hipotesa kemudian nanti akan lahir yang namanya apa? Verifikasi, pembuktian. Oleh karena itu untuk mencapai ukuran objektivitas dalam penelitian itu harus didasarkan pada kaidah ilmiah sehingga ia dapat disebut penelitian ilmiah. Karena penelitian ilmiah itu sendiri menurut Hartono ya sebagai sebuah proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang tertentu yang menggabungkan ya, dan menggabungkan metode deduksi ya abstrak dengan metode induksi empiris nyata. Karena penelitian ilmiah itu selalu menuntut pengujian dan pembuktian empiris dari hipotesis-hipotesis atau teori-teori yang disusun secara deduktif. Jadi metode ilmiah itu adalah sebagai prosedur atau cara atau proses penyelidikan dalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Sedangkan metode penelitian ilmiah itu dari suatu ilmu adalah cara penalaran dan berpikir logis analisis. Logis berarti logika ya. Berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran melalui verifikasi ya suatu teori atau hipotesis ya, tentang gejala-gejala dan atau peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. Jadi intinya metode ilmiah itu merupakan ekspresi tentang cara bekerja pikiran kita. Gitu. Berarti sebagai bukti bahwa pikiran kita itu jalan. Jadi kalau tidak pernah melakukan penelitian berarti nggak jalan, begitu. Kalau tidak pernah melakukan penelitian, karena pikiran kita tidak pernah digunakan untuk menganalisa atau mempertanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekeliling kita. Berarti kan tidak nalar, tidak jalan. Dianggap tidak ada, berarti kita itu dianggap tidak ada. Jadi dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan itu diharapkan memiliki karakteristik tertentu yang dituntut oleh pengetahuan ilmiah, seperti misalkan rasional dan teruji, rasional dan teruji. Jadi sudah melalui proses verifikasi masuk akal.
Nah, itu ya terkait dengan metode penelitian hukum atau metode penelitian ilmiah. Jadi abstraksinya kira seperti itu yang bisa kita pahami. Itu adalah pengantar ya, pengantar mata kuliah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah esensi penelitian. Esensi penelitian itu adalah tadi sebutkan di atas adalah untuk menemukan kebenaran. Ada banyak alasan, ada banyak latar belakang lah ya. Kenapa seseorang itu melakukan penelitian? Kenapa kita harus meneliti? Kenapa kita harus menyusun tugas akhir? Mahasiswa itu kenapa sih harus menyusun tugas akhir? Kenapa sih dosen itu harus meneliti, harus membuat jurnal? Kenapa? Nah, itu. Tentu tujuan kita untuk melakukan penelitian itu ya pertama adalah untuk memahami suatu kejadian, untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, terhadap terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang dalam pikiran kita. Baik itu terkait dengan kejadian, terkait dengan situasi atau keadaan masyarakat tertentu misalnya. Kenapa masyarakat desa itu cenderung primitif misalnya? Kenapa masyarakat Python misalnya begini-begini saja gitu? Kan pertanyaan untuk memahami suatu keadaan masyarakat. Sebagai itu adalah sebagai tujuan. Jadi untuk menemukan jawaban itu yang melalui proses penelitian itu. Kemudian untuk menjelaskan pola hubungan antara dua atau lebih. Kemudian untuk mencari solusi, untuk mencari solusi dari problematika yang terjadi di masyarakat. Ketika orang tani, atau begini, ketika hukum misalkan, hukum di Indonesia itu kan secara struktur itu kan sudah mapan, secara substansi, hampir semua undang-undangan itu bagus semua, terlepas ada banyak kekurangan. Tapi kenapa? Ya pertanyaan, kenapa perbuatan melawan hukum itu masih banyak? Kita tahu hari ini ada undang-undang tindak pidana korupsi itu sangat bagus. Di situ ada dewan pengawasnya macam-macam, di situ diatur juga. Tapi kenapa? Nah ini, kenapa praktek-praktek korupsi itu masih ada? Kan? Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang hukum. Atau sebagai pintu masuk, sebagai inspirasi untuk kita tulis sebagai jurnal misalnya, sebagai penelitian kita. Kenapa undang-undang kita tuh banyak undang-undang, bahkan di Indonesia itu hampir disebut dengan obesitas hukum. Dari saking banyaknya obesitas hukum. Tapi kenapa, ya kan? Tapi kenapa masalah hukum di Indonesia itu masih terjadi? Gitu. Nah, makanya salah satu penelitian itu tujuannya adalah untuk mencari jawaban, untuk mencari jalan keluar ya, untuk memecahkan beberapa masalah praktis dalam kehidupan. Jadi semua itu dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan tertentu yang dihadapi oleh manusia. Jadi itulah makna filosofis dari dari penelitian atau aktivitas penelitian itu. Karena itu inti dari penelitian itu tidak lain adalah untuk mendapatkan kebenaran. Lalu apa yang dimaksud kebenaran? Apa yang dimaksud dengan kebenaran dalam satu penelitian? Tentu hanya mengacu kepada kebenaran ilmiah.
Oleh karena itu kebenaran kebenaran ilmiah itu tidak absolut ya, tapi dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Hukum yang dibuat pada tahun 60-an bisa jadi itu tidak relevan hari ini untuk digunakan. Undang-Undang Perkawinan tahun nomor 1 tahun 1974. Apakah masih relevan kita gunakan untuk hari ini? Nah, karena itu perlu ada peninjauan ulang. Perlu ada peninjauan ulang terhadap undang-undang yang sudah lama itu. Undang-undang nomor tentang pertanahan misalnya tahun 60 itu. Pertanahan. Apakah itu masih bisa digunakan untuk sebagai payung hukum? Gitu. Bisa digunakan sebagai payung hukum untuk untuk penelitian ini hari ini. Oleh karena itu kebenaran ilmiah itu tidak absolut tapi dinamis. Bisa jadi pada masanya benar, tapi pada yang datang belum tentu benar. Hari ini benar belum tentu masa yang datang. Jadi kalau kebenaran absolut ya kebenaran Tuhan. Nah, jadi kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan melalui metode ilmiah yang memiliki logika ilmiah atau rantai penalaran yang ilmiah. Kebenaran ilmiah tidak ada begitu saja, tidak given. Ya. Tidak given ya, tapi harus diuji atau diverifikasi keabsahannya. Jadi tidak ujuk benar gitu, tidak begitu. Tapi harus melalui proses verifikasi. Itu kebenaran ilmiah. Jadi kalau kebenaran Tuhan yang tidak perlu diverifikasi tapi diyakini. Dan tentu saja kebenaran ilmiah itu masih debatable, bisa diperdebatkan. Jadi kebenaran ilmiah itu mempunyai karakteristik ya, punya karakteristik untuk yaitu atau khas ya. Pertama, kebenaran ilmiah dibangun di atas apa yang disebut sebagai struktur logis sains, the logical structure of science gitu. Yang dalam bentuk konkretnya tidak lain adalah logika penelitian atau rantai penalaran, chain of reasoning. Kedua, kebenaran ilmiah selalu siap untuk diuji kembali oleh siapapun. Variability. Ya, dengan itu kebenaran ilmiah sebenarnya adalah hipotesis atau asumsi bagi siapapun yang berniat menguji kebenaran itu. Semakin sering lolos dari pengujian, semakin kokoh kebenaran. Nah, coba kita merujuk pada apa yang dikemukakan oleh oleh pandangan Peter Mahmud Marzuki. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisik, melainkan kebenaran epistemologis, yang artinya kebenaran harus dilihat dari epistemologinya, berarti pada proses ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi terdapat 3 teori besar tentang kebenaran. Teori tentang kebenaran pertama adalah teori kebenaran korespondensi ya. Teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis. Masing-masing teori ini tentang kebenaran tersebut mempunyai basis atau dasar berpijak sendiri. Nah, kalau kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang berbasis pada fakta atau realitas. Jadi menurut teori ini suatu pernyataan adalah benar bila dan hanya bila apa yang dinyatakan sesuai dengan realitas. Itu korespondensi. Kemudian kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang bersandar pada pikiran-pikiran yang logis. Sehingga menurut teori ini, untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau salah adalah apakah pernyataan atau putusan itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan atau lebih cepat dengan sistem proposisi lainnya. Jadi kebenaran koherensi ini umumnya dikaitkan selalu diidentikan dengan kebenaran matematik. Kemudian kebenaran pragmatis. Ketiga ya. Kebenaran pragmatis itu adalah teori kebenaran yang bersandar pada konsensus.
Menurut teori kebenaran pragmatis, kebenaran diverifikasi dan dikonfirmasi oleh hasil-hasil penuangan konsep yang dimiliki oleh seseorang ke dalam praktik. Dengan kata lain, kegunaan praktis dan efektivitas merupakan tolok ukur kebenaran sebagaimana diajarkan oleh Carlsen Price. Jadi kebenaran pragmatis itu tentang dilihat dari fungsi dan ketermanfaatan dari apa yang kita bicarakan. Untuk lihat jam di mana, Badet? Untuk lihat jam di mana? Untuk jam-jam. Jadi itu adalah gambaran tentang metode penelitian dan penelitian ya, dan metode penelitian ilmiah. Kemudian kita berlanjut pada metode penelitian hukum ya. Apa sebenarnya metode penelitian hukum itu? Nah, metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum itu berarti salah satu cara atau teknik melakukan mengungkap, menemukan kembali tentang isu-isu hukum yang sedang kita teliti. Gitu. Nah, penelitian hukum. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang metode ilmiah dan sekarang penelitian hukum. Riset ya. Jadi penelitian hukum itu menurut Peter Mahmud Marzuki, guru besar Universitas Airlangga Surabaya ya, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Ini yang menurut Peter Mahmud Marzuki ya. Kemudian menurut Erwin Polak yang dikutip oleh Sujono dan Abdurrahman ya, mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito ya, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Jadi pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian hukum itu adalah pengetahuan yang benar, pengetahuan yang benar tentang hukum. Pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara inherent ya, Tuhan dapat dicapai manusia dengan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan non ilmiah atau cara tradisional. Kemudian adalah pendekatan ilmiah atau cara modern. Jadi non ilmiah itu dilakukan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan tanpa mengikuti langkah-langkah yang sistematis ya dan tidak terkontrol. Cara menyimpulkan hasilnya pun bersifat subjektif sehingga berbeda untuk masing-masing orang. Jadi cara penemuan kebenaran dalam pendekatan yang ilmiah itu yaitu menemukan kebenaran secara kebetulan, menemukan kebenaran secara common sense, akal sehat, menemukan kebenaran melalui wahyu, menemukan kebenaran melalui intuitif, dan menemukan kebenaran secara material dan error. Menemukan kebenaran melalui spekulatif dan menemukan kebenaran karena kebenaran. Jadi itu cara-cara menemukan kebenaran non ilmiah. Jadi
Kemudian pendekatan ilmiah ya, dengan pendekatan ilmiah berarti pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian. Oleh karena itu, menurut Sujono Sukamto, bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, tematis, dan konsisten. Jadi, kalau pendekatan ilmiah itu ya seperti itu, kebenaran yang melalui itu. Jadi, pendekatan ilmiah melalui apa penemukan kebenaran pendekatan ilmiah itu harus melalui prosedur ini, melalui syarat-syarat yang tertentu. Jadi penelitian hukum itu kembali ke ini ya, penelitian hukum itu suatu penelitian yang mempunyai objek hukum yang dapat berwujud hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum adat, dan hukum Islam. Jadi tidak hanya berlaku pada hukum perdata pidana, tapi juga berlaku pada hukum Islam. Jadi objek penelitian hukum berupa subjek hukum. Subjek hukum itu bisa manusia, bisa badan usaha, gitu kan, atau lembaga-lembaga hukum misalnya. Dan hak dan kewajiban peristiwa hukum maupun hubungan hukum. Subjek hukum diartikan sebagai pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum seperti perusahaan itu. Hak dan kewajiban, hak adalah wewenang atau peranan yang boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan kewajiban merupakan peranan, tugas yang harus dilaksanakan kepada setiap orang. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian, peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualifikasi oleh hukum sebagai hubungan hukum seperti apa? Perjanjian misalnya, ikatan, kontrak. Nah, itu disebut dengan hubungan hukum. Jadi di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seharusnya atau seharusnya ya selalu mengaitkannya dengan, yaitu mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Jadi arti-arti tersebut merupakan apa? Pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian selanjutnya dijadikan suatu pegangan. Itu adalah sekilas tentang penelitian hukum ya. Misalkan melihat tentang apa? Pendapat warga masyarakat mengenai arti hukum menurut Sujono Sukamto. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dasar kekuatan pemikiran. Hukum sebagai disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan perilaku yang pantas atau diharapkan. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan ya, merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Itu kemudian hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan dengan penegak hukum, yaitu law dalam arti apa? Law enforcement ya. Kemudian hukum sebagai keputusan penguasa, yakni sebagai hasil proses diskresi. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur pokok dari sistem kenegaraan. Arti ini lazim diberikan oleh kalangan politik ya. Hukum sebagai perilaku. Hukum sebagai perilaku yang ajak atau teratur. Arti ini sering diberikan oleh sosiolog yang ilmunya bersifat monotestis atau teoritis empiris. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi berdasarkan berbagai pengertian dari hukum. Jadi sangatlah penting untuk menjaga terjadinya kesimpang siuran di dalam melakukan studi terhadap hukum.
maupun di dalam menerapkan. Itu ya apa namanya, itulah perkuliahan kita, pertemuan pertama perkuliahan kita ya, terkait dengan apa namanya, pengenalan identitas identitas mata kuliah dan sedikit pengantar terkait dengan metodologi penelitian hukum. Nanti minggu depan kita belajar tentang karakteristik ilmu hukum dan bagaimana keberperanannya ilmu hukum dengan penelitian hukum. Jadi pengaruhnya seperti apa. Kemudian nanti juga kita belajar tentang macam-macam penelitian. Jadi kalau macam-macam penelitian hukum itu dapat apa? Ini secara umum penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat digolongkan beberapa macam, yaitu sebagai ini penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan eksplanatoris. Itu ya. Berit. Berit. Ini adalah tipologi penelitian hukum ya, juga masuk ke sini ya. Tipologi penelitian hukum ada yang eksploratif, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nutupnya sudah selesai. Iya.